Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Avianti, Prodi Ekonomi Syariah, NIM 1922000245. Di sini saya akan menjelaskan mengenai literasi manajemen investasi syariah. Nah, kita sebagai seorang muslim ini sebaiknya segala macam aspek kehidupan yang dijalanin itu harus sesuai dengan syariat Islam ataupun ajaran Islam. Nah, termasuk cara mengatur keuangan. Nah, di dalam Islam sendiri itu telah menetapkan ajaran-ajaran bagaimana cara seseorang mengatur persoalan keuangan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, tujuan dari penetapan ini yaitu agar umat muslim ini tidak salah dalam melakukan perhitungan akan kehidupan keuangannya yang merugikan dan membuat hidup kita lebih sejahtera. Nah, untuk itu mari kita simak penjelasan mengenai investasi syariah. Hasil riset Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini pada tahun 2013, 2016, dan 2019 ini terkait indeks literasi dan inklusi keuangan sekalipun menunjukkan adanya kenaikan dari tahun ke tahun, namun kenaikan tersebut itu belum signifikan. Nah, pada tahun 2016, indeks literasi masyarakat Indonesia itu adalah 21,8% atau dari 100 penduduk Indonesia hanya sekitar 21 orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan terhadap produk dan jasa keuangan. Nah, sedangkan indeks inklusi 59,7% atau dari 100 penduduk Indonesia hanya sekitar 59 orang yang menggunakan dan memiliki produk lembaga keuangan. Nah, pada tahun 2016 indeks literasi mencapai 29,7% dan indeks inklusi mencapai 67,8%. Dan pada tahun 2019, indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%. Nah, dengan tingkat literasi yang rendah tersebut akan berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat. Nah, oleh karena itu, mari kita simak penjelasan tentang mengenai manajemen investasi syariah. Nah, selanjutnya banyak yang mungkin beberapa ada yang belum tahu mengenai tentang apa sih investasi syariah. Nah, investasi syariah itu yaitu suatu penanaman modal yang dilakukan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan hukum Islam. Nah, kriteria investasi syariah itu sendiri yaitu ada kegiatan bisnis utama tidak bertentangan dengan syariah atau hukum Islam. Nah, kegiatan bisnis harus memberikan kebaikan. Nah, perusahaan dan produk investasi ini harus memiliki persepsi yang baik. Nah, selanjutnya yaitu manajemen investasi syariah. Manajemen investasi dalam Islam ini dapat dikatakan suatu kegiatan atau seni mengelola modal atau sumber-sumber penghidupan ekonomi maupun sumber daya secara profesional untuk masa depan, baik di dunia maupun di akhirat sesuai dengan syariah dan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Islam. Nah, selanjutnya yaitu tujuan investasi syariah. Nih, di sini ada 5 saya memasukkannya. Yang pertama yaitu memperoleh imbal hasil. Nah, dengan kita berinvestasi ini kita bisa memperoleh penghasilan pasif bahkan rutin setiap bulan layaknya gaji yang didapat dari kantor. Nah, yang kedua itu pengembangan usaha, di mana investasi juga ini bisa bertujuan untuk mengembangkan usaha yang telah kita miliki. Nah, caranya yaitu dengan mempergunakan imbal hasil yang diperoleh dari investasi sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usaha. Nah, yang ketiga yaitu jaminan untuk usaha. Selain itu, bisa digunakan sebagai biaya pengembangan usaha. Nyatanya, investasi juga berguna sebagai jaminan dalam bisnis. Misalnya dengan menanam modal lebih dulu kepada supplier bahan baku, maka usaha yang dijalankan ini tidak akan kehabisan stok akibat kenaikan harga atau hal lainnya. Yang lain gitu. Nah, yang keempat yaitu melindungi uang dari inflasi. Nah, sampai kapanpun inflasi ini tidak yaitu yang pertama mungkin bisa dihindari. Aman dan stabil. Hal yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan antisipasi agar dampaknya ini tidak terlalu terasa lengkap. Nah, melalui investasi ini dilakukan dampak buruk dari inflasi ini bisa diminimalisir.
Yang kedua yaitu bebas riba. Yang kelima investasi yaitu syariah ini sangat menghindari riba yang sangat dilarang oleh bisa saja kan syariat kita Islam. melakukan Riba investasi sendiri untuk itu mempersiapkan yaitu penetapan dana bunga tertentu atau di kemudian melebihkan hari. jumlah Nah, pinjaman semakin atau sulitnya mencari pekerjaan pengembalian ini berdasarkan dengan gaji persentase besar di tertentu masa resesi seperti dari ini, jumlah pinjaman membuat pokok orang yang ini harus dibebankan pandai kepada merencanakan peminjam. keuangannya. Nah, yang ketiga yaitu bermanfaat secara sosial. Nah, investasi syariah ini menggabungkan antara perolehan keuntungan maksimal dengan tanggung jawab sosial. Nah, sebagai salah satu bentuk investasi yang bertanggung jawab sosial atau bahasa kerennya itu socially responsible investment. Nah, ini investasi syariah ini tidak mendukung bisnis yang diharamkan oleh syariat Islam. Nah, seperti judi, alkohol, dan rokok. Nah, sebaliknya, investasi syariah ini mendukung bisnis yang mendukung perbaikan lingkungan sosial dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu manajemen sesuai dengan syariat Islam. Nah, pengelolaan investasi syariah ini mengacu pada hukum Islam dan ketetapan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah, proses bisnis yang terkait ini dengan produk investasi syariah ini harus bebas dari unsur haram dan akan diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah atau Majelis Ulama Indonesia. Ya, yang terakhir yaitu tentang bentuk-bentuk investasi syariah. Nah, bentuk investasi syariah itu ada 4. Yang pertama yaitu deposito syariah. Yang kedua, pasar modal syariah. Yang ketiga, obligasi syariah. Dan yang keempat, reksadana syariah. Nah, deposito syariah itu adalah produk keuangan berupa simpanan berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua yaitu pasar modal syariah. Pasar modal syariah ini merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal yang berlandaskan dengan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu obligasi syariah, yaitu surat berharga jangka panjang yang berprinsip syariah dan dikeluarkan emiten kepada pemegang surat. Nah, obligasi ini berbentuk bagi hasil dan pembiayaan dana obligasinya yaitu pada jatuh tempo tertentu yang telah ditentukan. Yang terakhir yaitu reksadana syariah. Nah, reksadana syariah itu merupakan wadah untuk mengumpulkan dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga. Nah, seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Nah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya itu tentang kelebihan investasi syariah. Nah, pasti bertanya-tanya kenapa harus investasi syariah, kenapa nggak yang lain gitu kan? Apa sih kelebihannya? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan investasi syariah, yaitu yang pertama lebih aman dan stabil. Nah, setiap investasi syariah ini bebas horor. Nah, di mana pemberian informasinya itu yaitu lengkap. Nah, pelaksanaannya juga ini dilakukan secara transparan. Nah, yang kedua yaitu bebas riba. Nah, investasi syariah ini sangat menghindari riba yang sangat dilarang oleh syariat Islam. Nah, riba sendiri itu yaitu penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman atau pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Nah, yang ketiga yaitu bermanfaat secara sosial. Nah, investasi syariah ini menggabungkan antara perolehan keuntungan maksimal dengan tanggung jawab sosial. Nah, sebagai salah satu bentuk investasi yang bertanggung jawab sosial atau bahasa kerennya itu socially responsible investment. Nah, ini investasi syariah ini tidak mendukung bisnis yang diharamkan oleh syariat Islam. Nah, seperti judi, alkohol, dan rokok. Nah, sebaliknya, investasi syariah ini mendukung bisnis yang mendukung perbaikan lingkungan sosial dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu manajemen sesuai dengan syariat Islam. Nah, pengelolaan investasi syariah ini mengacu pada hukum Islam dan ketetapan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah, proses bisnis yang terkait ini dengan produk investasi syariah ini harus bebas dari unsur haram dan akan diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah atau Majelis Ulama Indonesia. Ya, yang terakhir yaitu tentang bentuk-bentuk investasi syariah. Nah, bentuk investasi syariah itu ada 4.
Yang pertama yaitu deposito syariah, yang kedua pasar modal syariah, yang ketiga obligasi syariah, dan yang keempat reksadana syariah. Nah, deposito syariah itu adalah produk keuangan berupa simpanan berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua yaitu pasar modal syariah. Pasar modal syariah ini merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal yang berlandaskan dengan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu obligasi syariah, yaitu surat berharga jangka panjang yang berprinsip syariah dan dikeluarkan emiten kepada pemegang surat. Nah, obligasi ini berbentuk bagi hasil dan pembiayaan dana obligasinya yaitu pada jatuh tempo tertentu yang telah ditentukan. Yang terakhir yaitu reksadana syariah. Nah, reksadana syariah itu merupakan wadah untuk mengumpulkan dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga. Nah, seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Cukup sekian ya materi yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahaminya. Jika ada salah-salah kata ataupun salah pembawaan materi, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.